Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan teman-temannya. Pada saat yang lalu, gue pernah membahas tentang unit-unit spring, ya kan? Di situ gue membahas tentang regulasinya, tapi hanya sebatas kulitnya aja. Nah, kebetulan hari ini gue lagi ketemu Om Daniel. Beliau adalah salah satu penggiat airsoft gun dari mulai spring, GBBR sampai AEG lah ya. Tapi yang mempunyai kapasitas lebih untuk menjelaskan tentang spring itu mungkin Om Daniel. Udah teman-teman airsoft udah paling tahu tentang siapa Om Daniel. Jadi kita langsung tanya-tanya aja nih. Gimana kabar Om Daniel? Halo, apa kabar Om Abo? Baik. Ya. Jadi ini syuting dadakan, jadi memang kita lagi di M7. Kita langsung aja ketemu dia, langsung kita comot. Nah, sekarang kita mau tentang spring nih Om ya. Oke. Nah, yang gue tanya nih Om, dari Om sendiri, Ya. apa sih Om yang basic dari spring itu dari unit-unit seperti AEG dan GBBR Om? Oke. Kalau saya pribadi sendiri, kenapa menyukai airsoft tipe spring ini ya? Karena di situ ada sisi pertama fun-nya, kemudian lebih mendidik kita juga ketika kita melakukan kegiatan airsoft menembak itu lebih disiplin, artinya nggak asal aur gitu Om. Karena spring ini sendiri karakternya biasanya adalah sekali kokang, sekali tembak. Beda dengan tipe-tipe lain kan, kalau yang GBBR, AEG, GBB itu kan udah semi auto ya. Tembak. Nah, kalau spring ini kita dilatih untuk sekali tembak, keker, tembak. Sekali kokang, tembak. Jadi harus aiming gitu Om. Jadi itu buat saya sih mendidik kita untuk melatih menembak nggak asal-asalan. Pertamanya itu. Kedua juga unit spring ini memang dari sisi harga dia bervariatif sekali. Dari harga yang paling murah sampai yang mahal juga ada. Nah, teman-teman sekarang Springer mungkin banyak juga yang berkendala masalah harga gitu ya. Nah, spring ini sebenarnya unit yang paling mudah dijangkau sama teman-teman untuk kalangan tertentu. Kurang lebih segitu. Kisaran berapa Om kalau boleh tahu ya? Di pasaran ya? Di pasaran ya, sekarang kalau yang lagi ngetren aja contohnya seperti ini nih Om. Saya pegang di sini. Ini bentuknya kayak shotgun begini. Ini nggak nyampe 100.000 nih Om. Oh gitu? Iya, ini nggak nyampe 100.000. Tapi memang di mana-mana istilahnya kalau orang ada pepatah, ada harga, ada barang gitu ya. Jadi tentunya kualitas, kemudian performanya, finishingnya itu berbeda tentunya dengan harga yang di atas ini. Begitu Om. Nah, sekarang kalau taruhlah saya seorang awam nih Om, yang baru ingin mau mencoba main tembak-tembakan lah ya, sebutlah ya. Kalau dari segi fisiknya antara si spring, tadi kan sudah disebutin salah satu fisiknya ya. Finishingnya. Finishingnya betul. Mungkin dari sistem kerjanya atau gimana Om, mungkin orang nggak bisa pukul rata ya jadinya kan. Mungkin karena orang awam, dari Om Daniel mungkin bisa masih penjelasan dari looks-nya sendiri gimana Om bedainnya. Biasanya kalau memang kita udah ngomong harga tadi, ada kualitas, ada barang, dia punya performanya beda Om. Artinya mungkin kalau yang harganya sekarang di pasaran ini tergolong murah itu, kalau standarnya mungkin kita tembak paling jaraknya 15-20 meter gitu. Kemudian dia juga mungkin nggak ada hop up, fix hop up jadinya. Sedangkan kalau harga-harga tertentu yang sudah middle up itu, dia ada tambahan fungsi adjustment hop up-nya. Jadi jarak tembaknya otomatis bisa lebih jauh begitu. Bahan juga pasti beda Om, kualitasnya. Mungkin kalau yang 100.000 ke bawah ini bisa dibilang katanya lebih ringkih lah ya gitu lah. Tapi sebenarnya cukup bagus lah untuk yang zaman sekarang, untuk teman-teman yang bisa menjangkau unit ini supaya bisa main sama-sama. Menurut saya untuk para permulaan sudah cukup. Nah, sekarang kan yang setahu nih Om, yang saya tahu dan mungkin teman-teman juga tahu, kalau unit spring ini kan tenaganya menggunakan apa nih Om? Pada dasarnya tenaganya sama ya, udara, kompresi udara. Cuman perbedaannya yang menggerakkannya itu tenaganya kita harus kokang dulu. Kalau pakai baterai sama gas kan dia udah semi otomatis. Mompa sendiri gitu kan Om. Kalau ini tangan yang mompa. Tangannya pompa sekali tembak, pompa sekali tembak. Mungkin kalau teman-teman mirip kayak senapan angin bukan Om? Daya pompanya atau beda? Iya, kurang lebih. Cuman kalau senapan angin kan pompa berkali-kali sampai terkumpul tenaganya, tembak gitu. Kalau ini sekali kokang, tembak. Sekali kokang, tembak. Nah, sekarang kalau bedanya dengan unit spring dengan unit sniper yang sama-sama dikokang Om. Ya, sniper itu kan tipenya kalau sekarang di pasaran juga macam-macam ya. Ada yang spring, ada yang pakai gas juga, bahkan yang pakai baterai juga ada yang dibikin jadi unitnya sniper gitu. Betul. Jadi kalau kita sebutnya bolt action. Nah, apa tuh Om? Betul, untuk yang sniper ya, itu ada
spring tipenya sniper itu ada, jadi sekali kok. Nah itu biasanya kalau yang udah tipenya sniper memang harganya udah lebih tinggi dari yang tadi saya sebutkan gini itu. Karena dia punya powernya, presisinya, akurasi, sama modelnya juga sudah materialnya beda. Beda ya? Iya betul loh. Nah ini yang paling penting dan paling banyak ditanyakan sama teman-teman yang mungkin baru mau ikut main airsoft gun dari mulai di spring ya. Tentang regulasi nih Om. Kan mereka ada yang bilang, Om gue pengen banget main, tapi gue takut nih Om. Gue takut, lebih kebingung ya. Ini sebenarnya gue harus, yang katanya orang-orang harus digrafir atau gimana, itu gimana sih Om? Betul. Jadi ini saya tidak menyatakan apa yang saya sampaikan ini benar gitu ya, tapi apa yang saya tahu. Jadi kalau menurut peraturan kita memang regulasi yang ada di, khususnya di Jakarta ya, semua unit airsoft itu harusnya terdata. Artinya yang tadi Om bilang digrafir gitu ya, itu seharusnya begitu. Cuman belakangan ini kan memang ada ketentuan-ketentuan khusus juga yang beredar di pasaran. Kalau unit yang saya pegang ini tadi, teman-teman tuh pakai istilahnya namanya SNI, buatan SNI, jadi seolah-olah buatan dalam negeri gitu ya. Dan secara standarnya seolah-olah unit ini, seolah-olah ya Om ya, saya tidak bilang benar, nggak perlu digrafir gitu loh. Walaupun kalau mungkin kalau kita kembalikan kepada pihak yang berwenang, kemungkinan ini tetap harus terdata, harusnya gitu. Cuman untuk saat ini kondisinya banyak masih teman-teman yang menggunakan unit model ini tanpa terdata gitu loh. Ya, saya nggak tahu ke depannya gimana, tapi sepertinya harusnya semua penggiat airsoft ini harus terdata. Ini yang menjadi sebenarnya kayak dilema lah di teman-teman kita saat ini begitu. Nah, lalu apakah unit spring ini yang dipakai teman-teman anak airsoft untuk sukirmis, apakah sama Om sama yang dijual-jual pada saat ada lebaran? Oh iya, sama ya? Betul. Ini sebenarnya tipe ini adalah yang saat ini kalau lagi hari raya begitu ya, banyak adik-adik kita tuh yang kalau lagi di dekat daerah perumahannya tuh perang-perangan begitu. Ini sebenarnya Om. Makanya itu jadi kayak seperti dilema, masa iya sih unit yang dipakai anak-anak di perumahan itu aja mesti didata gitu loh. Tapi kenyataannya teman-teman airsoft shooter kita ini banyak yang kreatif Om. Ini unit yang standar gini, mereka bisa upgrade pop-up-nya sedemikian akhirnya jaraknya bisa jauh, jadi layak untuk kita main skirmish di sini yang jaraknya lumayan jauh. Banyak yang bisa memodif supaya ini jadi layak sukir lah sebutnya begitu. Oh berarti dengan kata lain mainan-mainan seperti ini ya airsoft gun yang elektrik juga mainan ya Om? Maksudnya mainan-mainan yang spring seperti ini juga dikategorikan sebagai mainan yang memang harus didata ya Om? Kalau seharusnya menurut saya sebenarnya iya, karena ini memang kita pakai berkegiatan ketika kita melakukan kegiatan airsoft gitu loh. Tapi itu kembali lagi saya nggak berani membenarkan apa yang saya tahu, pendapat ini yang saya tahu sebenarnya sih demikian. Dan saya rasa juga misalkan kita bawa ini di jalanan kemudian bertemu dengan pihak yang berwajib, kita bisa aja dianggap ini sebagai suatu barang yang ilegal atau apapun itu bisa gitu kan. Nah, dilema lah. Masih dilema, iya. Tapi sih ada kemungkinan nggak atau pernah kejadian nggak unit seperti ini tertahan oleh pihak berwenang misalnya? Kalau di lapangan ya saya sendiri sih selama ini belum pernah mengalami, selama kita bisa menempatkan diri kita ketika membawa unit-unit ini. Artinya ya kita jangan sok cowboy, taruh di tempat yang seharusnya, masukkan ke dalam tas, taruh di bagasi, atau kalau di kendaraan itu naik motor misalkan benar-benar kondisinya tertutup, jangan kelihatan moncongnya lah, kelihatan popornya. Kalau itu kan udah lebih ke nyombong atau arogan gitu ya, nyari perkara sendiri gitu. Jadi menurut saya pakai yang aman, tertutup. Kalau boleh saya kasih tahu, teman saya dulu pernah unit ini digrafir Om. Jadi pernah ada yang bilang, waduh unitnya sama biaya grafirnya mahalan biaya grafirnya. Pernah ada yang begitu ya. Jadi kembali kepada masing-masing airsofter itu sendiri, apakah dia mau menggrafirkan, mendatakan unit ini atau tidak. Resikonya kemana? Kembali ke masing-masing sendiri juga. Kita nggak tahu gitu Om. Nah lalu ketika ini sudah dinyatakan sebagai bukan dinyatakan, sudah termasuk dalam kategori airsoft gun, meskipun ini spring yang dia dulu juga ada. Apakah pemiliknya itu juga harus mengikuti rules-nya airsofter yang ada? Betul. Atau memang harus ikut klub? Atau memang gimana Om? Balik kalau misalkan masalah pendataan digrafir oleh pihak yang berwajib ini kan syaratnya adalah yang berhak untuk menggrafirkan atau mendatakan unitnya adalah harus berada dalam sebuah klub. Di mana klub itu terdata di dalam salah satu induk
induk organisasi airsoft yang ada di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi itu syaratnya sih Om. Jadi kayaknya nggak bisa kita beli langsung grafir sendiri, kayaknya nggak bisa, harus ada syarat-syarat itu. Iya. Nah, lalu gimana nih Om? Misalnya teman-teman udah mendapat penjelasan dan ingin mau ikut nih, Ya. pasti banyak nanya. Kalau mau mainnya kemana Om? Betul. Kalau main sih saat ini biasanya kalau saya sendiri ya, karena saya penggiat airsoft gitu loh, main macam-macam juga dan suka ada main spring juga. Kadang-kadang saya suka ngadain, ayo yang mau main spring rame-rame main. Salah satu contohnya kita di sini nih, sekarang di M7 Tactical. Sama ada beberapa field airsoft yang lain, kita kadang-kadang keliling lah. Kita adakan gitu. Kalau saya dari ditanya timnya sendiri, tim saya itu namanya Batman. BUTTMAN. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman mau lihat ada Instagramnya, di situ juga ada Batman_SF. Atau saya ada satu lagi komunitas namanya SOCOM, Shotgun Operator Community. Nah itu teman-teman semua yang pakai tipe modelnya shotgun. Oh gitu. Itu kita undang, ayo main sampai rame-rame. Dan kebetulan kebanyakan tipe-tipe yang seperti ini modelnya shotgun. Jadi banyak tuh teman-teman main bareng-bareng springan nih bentuknya shotgun, bergabung sama-sama kita. Kan kalau kita tahu mungkin ya antara spring ini dengan AEG atau GBBR itu kan tentunya berbeda berbeda daya Powernya. powernya dan Ya, daya ya, kenanya sama betul, si betul. target Ya, misalnya. betul. Nah itu pernah nggak sih untuk saat bermain tuh bergabung antara si spring dengan AEG atau GBBR? Pernah ada, tapi kebanyakan selama ini sih kita lebih segmented ya. Artinya spring mainnya sama spring, AEG mainnya sama AEG, GBBR sama GBBR gitu loh. Karena seperti yang Om Abo udah bilang tadi, kebanyakan perbedaannya adalah masalah mekanisme sama masalah power. Betul. Artinya ketika yang spring sekali kokang sekali tembak, lawannya yang udah semi auto. Ya. Jadi wah kayaknya kurang imbang ya gitu loh. Akhirnya Nggak fair ya, akhirnya kebanyakan spring main sama spring, AEG main sama AEG. Tapi tetap ada juga ketika eventnya itu mainnya open gitu ya. Ada aja yang main AEG, yang main spring ikut main ada juga. Nggak masalah sebenarnya. Lalu untuk mekanisme dari pelurunya nih Om, Ya. kita sebut ball bullet. Ya, BB. Untuk BB sendiri, untuk spring itu yang paling maksimal atau yang paling enak dipakai itu berapa Om? Kalau di tempat saya bermain di tim saya main pakai BB 0,2 sampai maksimal 0,3. Tapi kalau di kompetisi misalkan nembak target, kita boleh pakai yang 0,3 ke atas, 0,36, 0,4 misalkan sniper elite gitu ya, spring bolt, ada yang pakai 0,4 nggak masalah. Karena yang kita tembak itu target, plate atau paper. Tapi kalau buat klub saya pakai maksimal 0,3. 0,3 ya? Iya, karena lebih dari itu menurut kami ketika mengenai tubuh lawan, joule-nya lebih besar, jadi lebih lebih menyakitkan gitu. Jadi kita Tapi tadi batasi. Om bilang bisa di-upgrade ya? Upgrade, ya. Nah kalau di-upgrade sendiri itu apa nggak merusak komponen di dalam lagi atau emang semuanya Om berarti? Betul. Jadi kembali ke tadi saya bilang kan, ketika ada harga, ada barang, ada kualitas. Ketika unit yang model ini di-upgrade, biasanya umurnya pasti lebih pendek daripada unit yang harganya sudah menengah ke atas. Kualitas ya Om ya. Karena materialnya, dalemannya ketika dipaksakan untuk bisa mencapai suatu power atau jarak tertentu, dia tidak sekuat material dari unit yang harganya udah menengah ke atas. Berarti harus saling terkait ya? Betul, bisa di-upgrade tapi biasanya umurnya lebih pendek. Bisa Cepat kalau rusak. di-upgrade itu kalau standaran tuh berapa sih Om bukaan dari baru nih FPS-nya? Tergantung merek sama tergantung unitnya juga ya. Biasanya kalau kayak begini mah mungkin 300 palingan Om. 0,2 kurang lebih ya. Saya nggak gitu ingat juga krono, tapi kurang lebih 300, nggak terlalu kenceng dia. Sampai ke kalau di-upgrade? Kalau di-upgrade biasanya kalau unit begini di-upgrade, kalau dia pakai pernya yang kencang tadi saya bilang, gampang lebih cepat, resiko rusaknya lebih cepat. Ada aja sih teman-teman yang kreatif bisa upgrade ini sampai 350, 400 pun lumayan ada. ya? Iya, cuman resikonya itu cepet jebol mungkin. Gitu. Nah kemarin tuh kan gue ngelihat Om lagi main wargame Ya. dan juga main tembak reaksi kalau nggak salah ya? Ya, ada juga. Nah apa aja sih Om yang bisa dilakuin dengan unit spring ini kegiatan selain wargame? Sebenarnya mirip-mirip dengan tipe yang lain. Selain wargame, ada tembak reaksi juga ada. Artinya kita kan adu ketangkasan kan, seperti kalau di AA IPSC. Ya. Atau kompetisi simulasi taktikal atau kill house. Itu bisa aja semuanya kita gunakan dengan spring. Perlakuannya sebenarnya sama Om. Cuman bedanya kan tadi mekanismenya aja, kita mesti kokang dulu baru tembak. Bedanya itu aja. Iya.
Nah, nih terakhir nih Om, Ya. buat teman-teman yang masih ragu untuk join main unit spring atau mau mulai dari spring, apa nih Om? Kalau menurut saya yang penting kita mulai dari kembali ke masing-masing Om ya. Kalau yang memang ada kemampuan lebih silakan istilahnya beli unit yang cukup bagus kualitasnya. Kalau yang belum pun jangan khawatir, mulai dari yang seperti ini aja dulu. Yang penting kita have fun bareng dulu. Rasain dulu seperti apa sih main airsoft, adrenalinnya bagaimana, keseruannya bagaimana, peraturannya bagaimana. Dari situ biasanya sedikit demi sedikit ketika kita berkumpul sama teman-teman, oh begini ya, oh ada merek ini ya, oh harganya begitu ya, ya baru kita mulai meningkat sedikit demi sedikit lah Om. Gitu. Jadi yang mau mulai jangan ragu-ragu lah, bergabung aja kita, yang penting sama-sama dulu aja. Oke. Iya. Kebetulan di belakang kamera ada yang suka dagang. Betul. Ini di belakang tuh kalau sales itu ada teman saya juga, dia salah satu penggiat airsoft juga, penggiat spring juga. Nanti mungkin biar Om Abo yang kenalin aja ya, itu saya nggak mau sebut di sini, ntar disangka promosiin dia Om. Oh gitu ya. Oke, begitu dulu aja ngobrol-ngobrol sama Om Daniel. Jadi buat teman-teman yang mau memulai berkaitan airsoft gun itu mulai dari spring, silakan nanti ngobrol lagi di M7 atau ketemu Om Daniel. Om bisa dikontak di mana Om? Kalau saya bisa dikontak di IG ada, atau mungkin bisa langsung ke IG dari tim saya aja ya. Boleh. Itu namanya Batman SF. Kalau saya aja BUTTMAN_SF Sierra Fanta. Itu Instagramnya. Itu Instagramnya. Ada juga satu lagi kalau yang tadi saya bilang Shotgun Operator Community, itu shotgun.operator.community. Ya, itu bisa kontak itu. Nanti teman saya ini yang di belakang kamera juga itu adminnya di situ dia. Itu main hari apa aja Om? Kalau kita main memang saat ini belum ada permainan secara rutin gitu ya, tapi biasanya kurang lebih 2 minggu sekali kurang lebih biasanya kita ada event untuk wargame bersama-sama. Nah, aku jadi pengen nanya nih, wargame. Ya. Wargame khusus anak spring itu ada nggak sih Om? Ya itu Om, kalau misalnya kita lagi bikin event, kebanyakan kalau memang khusus spring kita akan bilang event ini full spring. Artinya ketika kita bilang full spring, semua unit yang dipakai untuk wargame itu semuanya harus tipenya spring. Spring ya. Kalau kita lagi bilang eventnya misalkan free, berarti ya mau pakai spring silakan, mau pakai AX silakan, kayak GBB silakan. Gitu. Oke teman-teman, demikian dulu ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa lagi di ngobrol bareng sama teman-teman Airsofter. Dadah. Bye. Thank you. Thank you Om.